Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ingkang kita muliakan para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid An-Nur Gundang Legi Sariharjo Ngaglik Sleman, yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada sore hari ini kita berkesempatan yaitu hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang banyak dirindukan para alim ulama. Maka semoga majelis ini majelis yang senantiasa diripun ridhoi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan semua orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga termasuk di antara kita semua. Tadi kita sampaikan firman Allah yang sampun akrab dumateng kula panjenengan sedaya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Dan ini dimulai dengan panggilan dari Allah, dengan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ini kandungan ayat ini di antara yang pertama mengandung nida'utur rahman, ahli iman, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli atau orang-orang yang beriman. Ini merupakan panggilan yang mulia, yang tidak semua orang dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wah orang-orang yang beriman. Maka kalau Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa urgennya ayat ini, yang Allah memerintahkan, yang menurut Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengajak bicara umat ini dan memerintahkan kepada umat ini untuk berpuasa, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga Asy-Syaikh Asy-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengabarkan tentang segala yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya dengan cara mewajibkan atas mereka berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu. Maka puasa ini mengandung kemaslahatan yang banyak, mengandung manfaat yang luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai memanggil yaitu kita semua dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu Allah panggil dengan wahai orang-orang yang beriman. Maka sungguh dipanggil Allah
di antara hamba-hamba Allah yang lain yang jumlahnya di antara orang itu miliaran manusia, yang di antara miliaran manusia itu tidak semua beriman. Ada yang malah beriman kepada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, ini merupakan istimewa. Yang seperti kita ketahui bersama, kita dipanggil oleh orang yang kita cintai saja senang. Bapak Ibu sekalian, senang betul dipanggil oleh sosok yang dicintai. Wah, senang. Dipanggil dulu apa? Cek nom-noman mantan pacar namanya. Istri dulu diceluki, senang. Kita dipanggil orang-orang yang penting, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berpengaruh di negeri ini, bahkan di kampung ini, mungkin senang. Itu baru dipanggil sinten? Allah. Dipanggil sama manusia. Dipanggil mungkin Pak Lurah, senang betul Pak sekalian? Senang. Dipanggil Pak Camat. Ini baru manusia. Ini yang panggil sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dipanggil Pak Polisi senang betul Pak. Kalau dipanggil KPK senang betul Pak. Terkecuali kalau dipanggil KPK gitu Pak. Nah, ini sing rada deg-degan gitu. Ya kalau enggak punya salah enggak deg-degan. Tapi kalau yang punya salah ya deg-degan. Namun seseorang harus patut berbangga dipanggil dengan panggilan sebutan iman. Cirinya iman, orang yang bolak-balik di masjid, orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, orang yang mau memakmurkan masjid, orang yang peduli dengan masjid, orang yang greteh dengan masjid, orang yang open, orang yang pokoknya ke masjid itu kemantil-mantil. Ini tanda orang yang beriman. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang-orang yang berimanlah, orang-orang yang mau memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dengan mungkin yang banyak aktivitas di masjid. Maka panggilan ini adalah panggilan ahlu iman. Ini seakan-akan mengingatkan kita kepada kaum mukminin tentang beberapa hal. Kita patut senang. Kenapa? Karena orang beriman itu adalah, panggilan iman itulah nikmat khusus. Nikmat khusus apa? Nikmat khusus pemberian Allah. Jenengan diberi panggilan, diberi nama oleh tiang sepuh niku seneng napa mboten riyen? Nek riyen diberi nama niku dikapake Bapak sekalian. Didusi napa digrujuk napa dinapa? Napa dimong-mongi? Napa belehke unta? Diomong belehke wedhus nggih. Atau belehke endhog di paru wolu. Nggih mboten. Riyen nang ini karena apa? Saking senenge entuk putra. Sehingga ketika memberi nama sampai kanggo teparu diteri wonten napa niku gudangan, ana greh sing cilik nika, gitu. Ana greh petek. Kok jenenge petek itu dinapake mergane? Greh ana sing ndok nek mbiyen mboten siji Pak sekalian. Pinten Pak sekalian? Diporo-piro. Kuwi rasane enak. Ngapa kok enak? Mergone meng setitik. Ha nggih mboten? Nek sititik enak mboten? Enak. Ning coba nek telu biasa, kokean gitu. Blenger. Ning nek sithik kowe nggo rebutan. Nah, nggih mboten? Nikmat. Ini sebutan khusus pemberian Allah Ta'ala yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Sebutan panggilan ya ayyuhalladzina amanu niko sebutan istimewa dari Allah. Yang tidak semua orang mendapatkan kekhususan ya ayyuhalladzina amanu. Maka di antara ini yang kedua adalah bahwa ini masih nyebut gudangan gitu tadi. Teringat masa lalu gitu. Masa lalu tentang nek duwe anak di napa? Diamong
amongi. Dinai napa? Gudangan. Yang kedua, kita sebutan iman, maka orang beriman itulah salah satu orang-orang mukmin, karena orang mukmin itu orang yang paling siap menyambut seruan Allah. Kenapa orang mukmin kita disebut orang mukmin, orang-orang yang beriman? Kok kita senang? Kok kita merasa bahagia diciri golongan orang-orang beriman? Karena seruan orang-orang mukmin, panggilan orang-orang mukmin, merekalah orang-orang mukmin itulah orang yang siap menyambut panggilan Allah. Siap napa mboten Bapak Ibu sekalian? Siap. Panggilan azan siap napa mboten? Siap. Panggilan innalillahi siap mboten? Iya, siap. Nek dipanggil innalillahi berarti napa niku? Artinya dereng ya, belum. Ning mau sak wanci-wanci dipun kersakaken napa? Siap. Ya. Maka inilah orang beriman itu orang yang siap kon salat, siap ya Allah, manut ya Allah. Kon nindakaken siap, manut ya Allah, siap. Direwangi sahur, direwangi mawa kluthekan wayah esuk, sebab di sahur napa terdapat barokah. Meskipun hanya meniup seteguk napa? Seteguk air tambah lontong. Gitu. Seteguk air tambah napa? Napa boleh? Indomie telu. Oh. Sali Indomie telu iki karo keluargane kok ya gitu. Maka ini adalah nikmat. Orang yang paling siap menyambut perintah Allah, ini wong beriman. Nek Bapak Ibu sekalian, diperintahkan sholat kok siap menyambut, ini orang-orang yang beriman. Siap menyambut apa? Panggilan Allah. Maka kalau dipanggil Gusti Allah, pripun sebutannya Bapak sekalian? Hayya 'alas shalah. Panggilan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kon salat manut, kon bayar zakat manut, poso manut, kon ibadah haji labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kaulah datang ya Allah. Demikian orang-orang beriman. Kenapa orang beriman juga nikmat? Karena orang berimanlah yang memiliki kehidupan yang sejati. Orang beriman itulah siap menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat seorang mukmin sejati itu ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan, tiada lain dan tiada bukan ucapannya apa? Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulun al-mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi, maka di antara mereka orang-orang mukmin ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulullah SAW agar Rasul yaitu memberikan wejangan untuk ditaati, maka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Nek ngrungokke nek kami ingkar jangan. Wonten-wonten sing ngrungokke ning mboten ditaati. Nah, jenenge napa? Metu mlebu kiwa, metu tengen. Nah, ini darahnya. Dan tiadalah patut seorang laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, maka dia sami'na wa ata'na. Maka ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap para sahabat, sikap pendahulu, orang-orang terdahulu, orang-orang saleh, para sahabat. Maka ketika turun ayat tentang pengharaman khamar, mereka orang terdepan menjauhi khamar. Tentang perintah solat, mereka terdepan untuk melakukan solat.
Perintah orang melaksanakan sholat berjamaah terdepan dalam dia hadir di sholat jamaah. Ini diantara sahabat. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam, yaitu rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala itu atau mengundi nasib itu termasuk perbuatan syaitan, maka jauhlah perbuatan tersebut. Ini khamar yang sampai saat ini merajalela, sampai generasi muda do banyak mati muda. Salah satunya nawa karena dirusak badannya dengan minum sing atos-atos. Nawa niku banyu keras, sehingga ketika minum nawa keras itu onderdili do nawa do gosong. Soalnya nek banyu keras ki napa jadi minuman khamar ki nek diminum Pak jarine lho kula ngene dereng nate. jarine niku marake levere gosong, terbakar paru-parune niku wis onderdili akhire meng nawa wis do enom-enom iki marake ini. Iki gara-gara apa? Merusak dirinya sendiri. Maka orang-orang terdahulu ketika dilarang sebenarnya orang yang terdepan menjauhi. Maka inilah diantara para sahabat ketika turun ayat berkaitan dengan perintah berhijab, perintah pakai kerudung, maka para sahabat paling cepat reaksi. Nek di bojo bune nggo kudung ya bune. Nah gitu. Paling cepat. Bune tutup aurat ya bune. Nah, tutup aurat. Paling cepat memberikan. Sebab seorang suami manakala istrinya ndak pakai kerudung kok tidak pernah menasihati, maka benjing di akhirat istri bisa nuntut suami. Nah, Pak nih biar aku dadi bojomu kok aku ora nganggo kerudung kok nengke wae. Nah, dituntut. Maka kalau ibu-ibu dijak pakai kerudung itu artinya suami itu perhatian kepada istri. Nek hukum pakai kerudung itu wajib napa sunah maka makruh? Wajib. Wajib niku nek ditindakaken oleh ganjaran, nek ditinggalke oleh napa? Dosa. Arep milih wong urip ki pilihan. Arep bendina oleh ganjaran, napa arep kepengin bendina oleh dosa? Milih niku karekan, gitu. Nek ibu-ibu milih napa Pak sekalian? Milih sing bendina oleh ganjaran apa bendina oleh dosa? Bendina oleh ganjaran. Maka alhamdulillah ibu-ibu pada pakai napa? Kerudung. Di balik kerudung. Nah, ada apa? Ya ada kepala gitu. Itu diantara kerudung. Wajib. Niatkan karena melaksanakan perintah Allah, niatkan menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang terdepan, orang yang segera menunaikan kebaikan. Maka segera menunaikan kebaikan ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka ini adalah juga membayar zakat, sedekah, infak dan lain-lainnya. Ini diantara apa? Para sahabat, para alim ulama yang ketika diperintahkan mereka segera orang yang paling terdepan untuk melakukan amalan yang dicontohkan atau diperintahkan Allah dan dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara mereka dilarang untuk menyembah selain Allah sampai puluhan tahun. Nabi menika mengajak untuk ojo menyembah selain Allah. Sampai do ngeyel-ngeyel ning Mekah, sampai sing do ngeyel-ngeyel itu arep mateni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arep membunuh Nabi sehingga Nabi hijrah. Orang-orang yang akidahnya kuat do ikut hijrah pindah ning Madinah. Sing jauh itu ratusan kilo. Nah itu loh. Naik napa? Naik unta.
Maka ketika akidahnya kuat, diperintahkan sholat manut gampang. Nek akidahnya dereng kuat, diperintahkan ngeyel malah kelawan. Seperti penduduk waktu itu di Mekah dikandani di Mekah ayatnya ya ayyuhan nas, wahai banyak sekalian manusia itu. Nek ketika sampun di Madinah, ayatnya turun Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang-orang yang sudah ke Madinah, ikut hijrah ke Madinah, rata-rata yang akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah kuat, sehingga kalau akidahnya kuat diperintahkan manut karena Allah dan Rasulnya. Ini diantara kenapa kita patut bersenang hati dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Yang memanggil adalah zat yang memiliki bumi langit kita ini. Senang. Karena apa? Yang pertama tadi, orang berimanlah orang yang khusus dipanggil oleh Allah. Dan yang kedua, orang yang beriman itu adalah orang yang paling semangat, orang yang paling cepat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling semangat menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk kula panjenengan di sedaya nika saged melaksanakan perintah Allah, nebi larangan Allah, tidak lain dan tidak bukan harus belajar. Harus pelajari agama ini. Sebelum kita taati, apa yang harus ditaati kita pelajari. Selama kita mau menjauhi, apa yang harus dijauhi harus kita pelajari. Kalau dulu ketika zaman jahiliyah, zaman bodoh, cilian kula riyen nek ana napa beleh pitik kon sangu bathok gitu. Dan mulih kemudian digoreng gitu. Karena zaman jahiliyah. Rasanya pripun Bapak sekalian? Gurih. Alhamdulillah, berarti ya enak-enak gitu. Zaman biyen ki karang zaman larang kok nggih. Sak geti-getihe go mulih, sak cakar-cakare apa? Go mulih. Nek wulune mbuh riyen. Mboten nggih. Ini yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil, mudah-mudahan termasuk kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan apa nih wong? Ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan. Cirine napa? Cirine napa? Itak-itik wonten pundi? Ten masjid. Masjid napa kamar tidur? Kamar tidur. Itak-itik wonten masjid. Karena yang ketiga, hanya orang-orang berimanlah, hanya orang-orang yang mukmin dan mukminah yang bisa merasakan lezatnya seruan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa melaksanakan sholat wajib, apalagi sholat berjamaah, rasani dalam hati plong. Plong apa pling? Rasani lega mboten iso nindakaken sholat wajib. Orang yang belum bisa melaksanakan sholat, hatinya rasanya gundah, hati rasanya gelisah, hati rasanya kehilangan sesuatu yang mahal. Itu bagi orang yang hatinya masih punya kesehatan. Ning hatinya ndak sehat, hatinya kok sentik-sentik uripe. Hati iki ya sentik-sentik barang kita. Uripe hati dengan ilmu, yaitu ketika ninggalkan sholat wajib kok biasa saja. Ninggalkan sholat wajib ndak pernah merasa kehilangan. Maka itu tanda-tanda hati sing boten sehat. Bahkan sebagian orang wis cetha azan, wis cetha mengkarek mangklik ning masjid mlebu bleng. Wis anu pas adzan kok ya mulih. Ini belum merasakan lezatnya iman. Ning nek merasakan lezatnya iman, eman kok imin. Saiki iman. Ketika adzan ada sebagian orang lagi malah adzan kok malah ngacir ten pundi mulih gitu. Begitu adzan ambil kesempatan. Ini yang ketiga, kita patut senang
kalau dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang mukmin mukminah yang merasakan apa? Lezatnya seruan panggilan Allah. Kados dene Pak Tukang niku lho, Pak. Pak Tukang niku nek ana luhur keadaan Allahu akbar, Allahu akbar. Waduh, iki rolasan. Seneng mboten? Gek rolasan dina setu. Wah. Seneng mboten? Dina setu kok adan ngasar. Allah, wis bayangke bojoku tak tukokke apa gitu. Gimana? Tukokke apa Bu sekalian? Tukokke buah-buahan. Seneng mboten tukokke buah-buahan, Bu? Mboten. Buah-buahan niku ya ana sing digaweane saka kayu bareng. Tukokke buah tenan. Ngoten Pak nggih. Nah, itu baru tukokke buah tenan. Mas-masan ya mas tenan gitu. Orang mas paijo. Berarti niku ya kegeden. Wis bayang-bayang seneng, rasanya seneng. Adzan ada seneng. Mau ke masjid sholat tuh seneng, iso nindakaken ketaatan yang Allah perintahkan niku seneng. Iso nindakaken kanthi langsung sing paling utama seneng. Mongkok hatinya. Melebihi senangnya oleh napa durian tiba sing apa? Sing duriane tiba ning tek dhewe. Ora durian tiba nek wong liya gitu. Nek rene ana durian nek udan napa? Wah, ngono mok terbok. Wah, diparani. Wah, duren tiba. Ning ana sing ngusil, udan terus ana sing watu diumbul kuwi mok terbok. Diparani bolane apa? Watu ditibaki nek biyen. Jek cilik iki tak ngoten niku, Pak. Anten wit gedhe duren niku lho, Pak. Mok terbok, wah gegele rebutan. Jek cilik ngoten. Ning ana sing niku wau tumbul ke terbok, gua iki mung watu. Maka jika yaitu iman itu benar-benar menancap, benar-benar meresep dalam hati, sungguh akan mewariskan lezatnya ibadah. Ibadah itu lezat, bukan jadi beban, nikmati. Orang ibadah kok malah tarawih kok 7 menit. Wah, berarti itu jalur apa, Pak? Jalur eksekutif atau jalur apa nih? Wah, jendit, oh, jendit, aduh, ini mati. Mungkin cara mereka mau wallahu alam, yes, ya sudahlah. Namun kita ya minimal ada tumakninah, seolah-olah berhenti sejenak, dinikmati bacaannya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan lurus dan lain-lainnya. Dan ini Bapak sekalian, boten hanya sekedar teori. Wong nek beriman itu betul-betul merasakan lezatnya taat kepada Allah. Boten namung teori, tetapi nyata. Telah ada generasi mereka lezatnya ibadah. Yang iman itu dimiliki seorang akan bisa dirasakan lezatnya orang yang melakukan yaitu tindakan yang Allah perintahkan. Akan bisa menyenangkan hatinya. Bahkan Nabi itu ketika ada ruwet terentenging kehidupan beliau, ada ujian, beliau hibur dengan nindakaken sholat. Orang malah ketika ruwet terentenging malah ngalor, ngidul, ngetan, terus malah nopo ngombe bodrek sak amplek. Napa nih berarti ku? Tambah mumet kita. Ngombe bodrek sak amplek tambahi napa? Ranco tikus, tetap ngarep bunuh diri. Orang beriman pantangan bunuh diri. Tidak ada cerita orang beriman kok gampang mateni awake dhewe. Wong hidup ini adalah manfaat, hidup ini adalah merupakan kesempatan emas. Nek umpama di dosa banyak istighfar. Nek di tanggungan ya segera tunaikan semampunya. Nek mboten saged ya kita berusaha untuk memberikan sesuatu. Aku tak usahakan untuk bisa menunaikan kewajiban dan lain-lainnya. Kalau tidak ada ini kesempatan untuk nambah amal, aku malah membunuh napa?
dirinya sendiri. Artinya apa? Nek wis mateni, wis berani berdina apa? Terputus amalnya, kebaikannya, kecuali 3 kali. Maksudnya apa? Kesempatan lu baca Quran sudah tidak bisa. Kesempatan hadir majelis ilmu kados ngeten mboten saged. Kesempatan puasa mboten saged. Kesempatan infak sedekah mboten saged karena sudah meninggal. Wonten mboten wong sing pun meninggal mau infak 5.000 saged? Mboten saged. Wonten mboten sing pun sedo kok mau nyaur utang 2.000? Ndak bisa. Maka kita ndak boleh minta-minta kepada orang yang meninggal. Nyaur utang 2.000 saja kepada orang lain ndak punya kemampuan, nek pun sedo. Kok malah sebagian minta walaupun sudah dikatakan paling alim, ndak, jangan minta-minta. Doakan beliau. Ingat kesolehan beliau, kita tiru, itu yang bagus. Jangan malah nopo, jangan kono jaluk ngono men laris. Ah, itu namanya syirik, ndak boleh. Wong napa pun sidoni nyaur utang 2.000 saja bisa mboten? Ndak bisa. Kok dijalu men dagangane laris? Ndak bisa. Maka seorang yang tidak bisa orang yang imannya kuat, nancep, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Thalathun man kuna fihi wajadda bihinna halawatal iman. Ada 3 sifat yang jika dia ada pada diri seseorang, dia akan merasakan halawatal iman, merasakan manisnya iman. Halawah itu nek cara dene Mbang Gulo. Nek Mbang Gulo ki pahit napa manis? Rata-rata. Wonten mboten Mbang Gulo sing pahit. Napa niku? Mbang Gulo obat ya. Ini halawatal iman. Ini adalah iman. Siapa sing akan merasakan iman? Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Kita cinta suami karena Allah. Kita mencintai istri karena Allah. Kita mencintai keluarga, anak kita, saudara kita karena Allah. Nek cintanya suami kok bojoku kita senengi karena duite akeh. Nah, berarti lho karena seneng duite tok. Bojoku tak senengi karena ganteng. Ameng ganteng tok. Nek sonek ra ganteng disingkang-singkang, Pak ne ngliwet. Nah, Pak ne ngombai. Nah, Pak ne turu. Nek cintanya karena Allah, apapun kondisinya tetap cinta. Itu cintanya Allah dan Rasul lebih dia cintai. Meskipun anak kita itu kita seneng banget karena anak kita, ning nek anak dhewe iki kok lagi lali sholat, ingatkan. Bukti aku cinta kepada Allah dan Rasul lebih tak cintai. Meskipun gue anakku tak cintai, ning nek ra salat tak seneni. Iki apa le? Copot kira apa nih? Iki apa le? Nah ngono kuwi. Serandal Pak. Maksudnya emang biyen gini ngene lho. Angger anak-anak ra salat, copot ke serandal set. Iki apa le? Oh langsung ding 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 melayu. Ning nek sakniki, iki apa le? Kuwi serandal apa ndak takon. Oh. Bocah saiki wah dan kecerdasan tadi ya niku. Dulu demikian takutnya kepada Allah. Orang tua ya takut kepada cinta kepada anaknya yang enggak main lagi asik, perintahkan ojo lali salat. Ojo, ini cintanya kepada Allah lebih dicintai dari apa? Anaknya, lebih cinta dari istrinya dan lain-lainnya. Yang kedua, dia mencintai seseorang tidaklah mencintai melainkan karena Allah. Jadilah awak seneng ro awak dengan iki cintani karena Allah, bukan karena organisasinya, bukan karena pangkat jabatannya. Senangnya karena Allah, bukan karena partainya. Jangan. Kita senang karena Allah, kesolehannya. Nek cintanya karena hanya partainya, oh terbatas kotak-kotak ora partaiku gak. Nah, Islamnya dipertanyakan. Kaum muslimin dan muslimat itu bersaudara. Kita itu bersaudara. Kalau saudara kita sakit, ikut merasakan sakit. Saudara kita senang, ikut senang. Maka
Ini diantara ya kalau ada partai, ada organisasi, ada ini sekedar untuk serawung. Tetapi semangatnya adalah semangat Islam. Semangatnya adalah karena di akhirat nanti di alam kubur yang akan didatangkan apa? Madinuka, apa agamamu? Tidak ditanyakan ma organisasi enggak. Apa partaimu enggak? Apa golongan enggak? Ditanyakan apa? Madinuka, apa agamamu? Islam. Maka yang kita banggakan adalah Islam kita, bukan yang lain-lainnya. Dan membenci suatu karena Allah, mencintai juga karena Allah, dia akan merasakan apa? Lezatnya iman. Maka manisnya iman itu saged terwujud. Maka perasaan lezat yang dirasakan dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan. Manisnya iman, lezatnya iman itu saged terwujud dengan kita melaksanakan ketaatan. Semakin kita taat, semakin senang, semakin mongkok hatinya itu. Cinta kepada ketaatan dan lebih mengutamakannya daripada berbagai syahwat dunia. Sepatutnya seorang muslim lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada cintanya kepada ayah, anaknya sendiri, bahkan manusia seluruhnya. Dan manisnya iman adalah sesuatu yang didapati oleh manusia dalam hatinya berupa apa? Ketenangan dan kelapangan dada. Kalau diuji dengan itu lapang dada, tenang. Dia merasa senang dengan iman tersebut dan tidak merasakan terbebani. Nindakaken poso ini rasanya senang. Kalau niki nek mboten banyak poso, dulu-dulu itu sok gampang asam urat gitu kan. Salah makan sithik sikil jempol niku napa? Senut. Wah, ini salah makan nih gitu. Ketika puasa, ternyata jarang sakit. Puasa itu nambah keimanan. Mau ngrenengi, poso kok ngrenengi. Mau bicara sing saru-saru, ojo poso kok saru-saru sesuk wae, ojo. Ya baru ora poso kok ditunda ya jangan. Kalau bisa terus gitu. Mosok poso kok ngapusi dan lainnya. Kenapa kita diminta puasa? Untuk apa? Ben dados hamba yang bertakwa. Sebagai penutup sampai jam berapa? Sudah. Sudah. Yang sudah. Semoga sekalian kita Ramadan tahun ini kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Dan orang beriman itu siap menjalankan perintah Allah. Siap lah betul sekalian? Siap ya Bu? Siap. Nah, jangan. Siap menjalankan perintah Allah? Siap menjauhi larangan Allah? Siap. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang mabrur. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.